Setelah kemarin udah yang 2 jutaan, kali ini seperti biasa nih dia juga bakal kasih rekomendasi HP Xiaomi dan Poco 3 jutaan terbaik yang bisa kamu pilih buat jadi daily driver terbaru kamu. Produk Xiaomi 3 jutaan terbaik pertama, nih dia sih ngerasa kalau Redmi Note 12 Pro masih sangat bisa bersaing. Kamu bisa langsung nilai aja deh dari kemampuan gamingnya yang amat sangat ciamik nih. Mulai dari Mobile Legends yang bisa dimainin di settingan grafis ultra dan frame rate high, PUBG Mobile di smooth ultra ataupun HD high, Call of Duty Mobile di settingan very high, ataupun high max, hingga mampu mainin Genshin Impact di settingan low 60 fps dengan cukup lancar. Namun sayangnya poin yang mungkin bakal nggak semua orang nerima, terutama buat para penyembah spek, adalah kondisi HP ini yang masih mengandalkan chipset lawas Snapdragon 732G. Terus belum ada OIS juga di kameranya, sampai OS Android-nya nih yang pada saat rilis masih Android 11. Tapi nggak boleh dilupain juga ya, kalau Redmi Note 12 Pro ini juga udah punya NFC, dual speaker, hingga sertifikasi IP53. Tapi kalau kamu ngerasa konektivitas 5G itu penting, jawabannya ya jelas mending ambil Redmi Note 12 Pro 5G yang juga ngasih beberapa kelebihan. Pertama adalah performa kameranya yang meskipun resolusinya cuma 50 megapiksel tapi udah menggunakan sensor Sony IMX766 sehingga mampu menghasilkan foto yang cukup berkualitas. Terus nih buat kamu yang hobi main game atau yang emang produktif banget kalau pakai HP, Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan MediaTek Dimensity 1080 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X 8GB plus 5GB RAM expansion serta internal memori UFS 2.2 seluas 256GB. Masih sabi banget lah ya buat sekarang, meskipun ya chipsetnya udah ada yang pakai di harga 1 jutaan. Untuk kebutuhan multimedia pun menurut media Redmi Note 12 Pro 5G ini juga nggak kalah menawan berkat panel POLED 120Hz yang dibawanya, lengkap dengan sertifikasi HDR10 Plus dengan color gamut DCI-P3. Gak lupa juga nih kalau Xiaomi juga menyematkan sertifikasi Dolby Vision, Dolby Atmos, hingga teknologi high-res audio plus 3,5 mili audio jack yang bisa memanjakan kuping kamu pas pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia harian. Pindah ke produk yang lebih baru, kamu bisa pilih Redmi Note 13 5G. Kenapa? Alasan utamanya adalah HP ini merupakan HP 3 jutaan termurah yang bisa nih dia rekomendasikan. Secara looks, desain bagian depannya juga udah terlihat cukup mewah nih, karena tinggal ketipisan bezelnya yang udah minim banget. Terus, untuk kinerja dari Redmi Note 13 5G ini juga sangat memadai dan bisa dibilang tanpa throttling. Kalau ngecas udah cukup cepat. Dan terakhir, performa main kamera hingga selfie kameranya juga termasuk bagus untuk kelas smartphone 3 jutaan, jadi buat lebaran jelas nggak bakal malu-maluin nih HP. Selain itu, Redmi Note 13 5G juga memiliki beberapa poin menarik. Mulai dari sudah didukung sertifikasi IP54 rating, layarnya juga udah terlindungi Corning Gorilla Glass 5. Paling yang sedikit jadi catatan buat kamu yang udah biasa pakai HP Xiaomi, kalau di Redmi Note 13 5G ini nggak ada fitur HDR video ya, yang biasanya ada. Lalu untuk speakernya juga masih belum stereo, dan meskipun udah pakai panel OLED untuk layarnya, tapi untuk sensor fingerprintnya masih bertipe side mounted alias belum under display. Oh ya, untuk perekaman videonya juga masih mentok di 1080 pixel aja ya. Kalau misalkan masih kurang puas dengan Redmi Note 13 5G, masih ada Redmi Note 13 Pro 4G. Kamera utama 200 megapiksel pada Redmi Note 13 Pro 4G ini menurut media sangat menonjol dengan kemampuan zoom yang baik tanpa mengorbankan kualitas. So, bisa dibilang kalau di antara smartphone 3 jutaan yang media rekomendasiin, kamera Redmi Note 13 Pro 4G ini merupakan salah satu yang terbaik. Kelebihan lain yang dibawa oleh perangkat ini antara lain termasuk layar AMOLED 120Hz hingga kualitas speaker stereo hybrid yang menurut media cukup memuaskan. Daya tahan baterainya yang terbilang lebih solid dengan kemampuan pengisian dayanya yang cepat juga menjadi nilai tambah. Tapi nih, meskipun HP ini secara kasta merupakan versi yang bisa dibilang lebih tinggi dari Redmi Note 13 5G, tapi karena chipsetnya masih Helio G99, ponsel ini mau nggak mau juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti konektivitasnya yang masih 4G dan kemampuan tangkapan video yang maksimal hanya di 1080 pixel. Dengan keterbatasan tersebut,
lanjut, Nvidia juga nggak bakal nyalahin kalau ada di antara kamu yang bakal lebih memilih Poco M6 Pro yang punya performa mirip-mirip. Jadi meskipun soal performa mirip-mirip, cuma kalau dilihat secara keseluruhan, Redmi Note 13 Pro 4G ini justru menawarkan nilai yang jauh lebih baik berkat kualitas kamera yang jauh lebih memukau dibanding Poco M6 Pro. Ya meskipun bukan merupakan smartphone terbaik di kelas 3 jutaan, tapi Nvidia cukup yakin kalau kamu nggak bakal kecewa sama Redmi Note 13 Pro 4G ini. Pindah ke seri Poco, yang Nvidia rekomendasiin pertama adalah Poco X6 5G. Alasannya adalah karena Poco X6 5G ini merupakan smartphone pertama yang pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 di Indonesia. Performanya jujur sama sekali nggak main-main loh, karena skor Antutu bisa tembus 586.862 poin. Dipakai main game pun otomatis aman sentosa dan lancar jaya dong. Mobile Legends bisa dimainin di settingan frame rate super dan grafis ultra dengan lancar di rata-rata 60 fps. Untuk PUBG Mobile maksimal bisa di settingan HDR Ultra di rata-rata 40-an fps. Terus Call of Duty Mobile bisa di frame rate high dan grafis max dengan output rata-rata 60 fps. Dan terakhir, kalau dipakai main Genshin Impact, lancarnya sih di settingan medium 60 fps aja ya, karena Bang Bewok bisa dapetin di rata-rata 43 fps. Buat yang kepo sama performa baterainya, pas dipakai main Mobile Legends selama 2 jam 30 menit, baterainya berkurang 25%. Sementara kalau dipakai main Genshin Impact sekitar 1,5 jam, baterainya juga berkurang sebanyak 25%. Selain punya spesifikasi tinggi dengan harga murah, chipsetnya juga ini punya beberapa fitur lain yang dioptimalkan, kayak fitur kesehatan, navigasi, face unlock, dan masih banyak lagi. Tapi nih, meskipun Poco X6 5G bisa dibilang sebagai HP gaming 3 jutaan yang bawa spek dewa untuk harganya, tapi soal fitur kameranya udah termasuk lengkap. Ada OIS, bisa ngerekam video sampai 4K 30 fps, bahkan bisa ngerekam pakai lensa makronya juga loh. Meskipun ya untuk hasil fotonya jujur nothing special juga, masih cukup oke lah untuk HP 3 jutaan. Lanjut lagi nih ke produk yang bisa dibilang paling anget, yaitu Poco X5 Pro. Terkait ponsel ini sendiri, nih dia pribadi udah pernah nyobain secara langsung performanya. Skor Antutu versi 10 untuk Poco X5 Pro bahkan dicobain Bang Bewok sampai 3 kali nih, dan hasilnya stabil di kisaran 590 ribuan poin. Kalau gitu terkait performa gamingnya gimana ya? Well, ini nih dia bisa bilang termasuk yang paling oke sih, karena untuk Mobile Legends aja settingan grafisnya udah bisa mentok di frame rate dan grafis ultra loh. Bahkan FPS yang didapat bisa stabil di hampir selalu 120 FPS. Sementara pas dipakai buat main Genshin Impact di settingan grafis defaultnya dan di frame rate 30 FPS, HP ini juga sama sekali nggak mengalami kendala ataupun patah-patah meskipun dipakai main dengan durasi cukup lama. Bahkan nih, walaupun dipaksa buat main di highest juga masih bisa. Meskipun ya saran dia sih kalau mau lancar tetap main di settingan defaultnya aja ya. Terus performa kameranya juga termasuk salah satu yang terbaik di kelas harganya berkat sensor di kamera utamanya yang beresolusi 108 megapiksel di belakang dengan kamera selfie 16 megapiksel. Namun sayangnya nih, meskipun performa gaming dan kameranya terbilang oke punya, cuma buat kamu yang mementingkan update Android, mungkin poin ini bisa jadi deal breaker nih. Karena Poco X5 Pro ini masih berbasis Android 12, di saat ponsel lain bahkan yang lebih murah sudah ada yang pakai Android 13. Tapi ini dengan rilisnya update HyperOS yang sudah dikonfirmasi untuk Poco X5 Pro, harusnya sih aman ya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, dia mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Produk pamungkas untuk Xiaomi 3 jutaan kali ini ada Poco X3 GT. Meskipun udah lewat beberapa generasi, tapi smartphone ini masih bisa nih dia bilang spesial, terkhusus bagi para kaum mendang-mending yang menginginkan ponsel kencang dengan harga yang serendah mungkin. Gimana enggak, performa chip Dimensity 1100-nya ini bahkan masih bisa bersaing sama Snapdragon 7S Gen 2 loh. Chipsetnya ini dipadukan dengan RAM sebesar 8GB berjenis LPDDR4X dan memori penyimpanan hingga 256
56GB berjenis UFS 3.1 yang cepat, jadi makin aman lagi. Selain itu, Poco X3 GT ditopang oleh baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah tergolong besar. Hebatnya lagi nih, smartphone ini telah didukung oleh pengisian cepat dengan output 67 watt. Xiaomi bisa dibilang emang nggak pernah pelit sih untuk urusan beginian. Terakhir, HP ini memiliki fitur gaming bernama Game Turbo yang tersembunyi di bagian Special Features. Tugas utama fitur ini adalah untuk meningkatkan performa ponsel dan menjaganya di level maksimal. Tak hanya itu, kualitas visual pun dinaikkan agar menampilkan detail dan kontras warna yang lebih baik untuk setiap game yang dimainkan. Keren banget deh pokoknya.